berarti sempat diajarin sama Stephen Hawking juga ya? Iya Pak, saya beruntung sekali saya salah satu mahasiswa yang bisa datang di acara ini. Karena Stephen Hawking ini dengan kondisi beliau pada saat itu bukan apa namanya, tidak mudah gitu berada di kelasnya beliau. Saya berkesempatan untuk ikut mempelajari riset tersebut. Saya sempat diundang ke Amerika dan Kanada untuk untuk sedikit mendapat pengalaman tentang riset di area marketing yang dikaitkan dengan neuroscience. Di Inggris dan di lokasi tempat saya tinggal itu, alhamdulillah memang terkenal sekali dengan kota pelajar gitu, dan artinya bahwa hal-hal seperti ini sangat jarang terjadi sih Pak. Sangat jarang terjadi. Pendidikan adalah hal yang paling berharga bagi umat Islam. Hal ini dibuktikan banyaknya intelektual Muslim yang jadi acuan peradaban ilmuwan Eropa di masa kejayaan Islam. Di era modern saat ini, tidak hanya seorang Muslim yang berhak menuntut ilmu sejauh mungkin. Muslimah juga mendapatkan hak yang sama, dengan segala aturan dan batasan yang harus dipatuhi, menjadikan itu sebagai tantangan seorang Muslim. Dengan segala aturan dan batasan yang harus dipatuhi, menjadikan itu sebagai tantangan seorang muslimah yang menuntut ilmu jauh pergi ke negeri orang. Tania, seorang muslimah yang mampu membuktikan bahwa muslimah bisa bertahan sendiri di luar negeri untuk menimba ilmu, namun tetap menjaga diri pada batasan yang sudah ditentukan sebagai seorang muslimah. Mari kita dengarkan diskusinya di Magnet Talk kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Magnet Talks. Kembali berjumpa dengan saya, Aris Surya Nugraha, host dari Magnet Talks. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai muslimah Indonesia yang sekolah dan bekerja di luar negeri. Kebetulan kami sudah mengundang dan sudah hadir narasumber kita yang kebetulan beliau juga adalah guru di ICMS. Saya perkenalkan Bu Tania. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Tania. Waalaikumsalam Pak Ari. Terima kasih sudah diundang. Ya Bu Tania, ini terima kasih sudah hadir di episode kita. Saya ingin netizen mengetahui terlebih dahulu ya. Ini Bu Tania sebelum bekerja di CMS ya, kan Ibu Tania sekolah dan pernah bekerja di luar negeri. Boleh disampaikan Bu, waktu itu sekolahnya di mana ya Bu? Baik Pak Ari, saya ingin menjawab pertanyaan tentang pengalaman saya sebelum masuk di CMS. Saya dulu berkuliah di Inggris Pak. Kemudian jurusan yang saya ambil adalah International Marketing, kemudian juga tentunya belajar bahasa asing di sana juga, artinya saya mengasah keterampilan bahasa di Inggris, dan kemudian saya juga bekerja selama saya studi di sana Pak. Oke, jadi Ibu pertamanya ingin belajar bahasa Inggris, meningkatkan pelajaran bahasa Inggris, kuliah dan bekerja. Betul. Itu maksudnya kerjanya sambil kuliah atau setelah kuliah? Jadi begini, ketika saya berkuliah, kebetulan studi yang saya ambil adalah S2 atau graduate study. Di sana itu memang di Inggris itu mereka punya program unik yang artinya kalau saya boleh bandingkan dengan di Amerika, di Amerika itu program studi rata-rata 2 tahun Pak. Tapi kalau di Inggris itu kita dapat menyelesaikan program studi magister atau S2 sendiri dalam waktu 1 tahun. Artinya pada saat kita melakukan studi, sekolah sebenarnya tidak memprioritaskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan selain belajar. Karena kebayang dalam waktu 2 tahun kemudian dipres jadi 1 tahun. Jadi memang kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sekolah atau studi betul-betul ketat, dan memang seleksinya juga cukup ketat, dan kompetisinya juga
cukup lumayan bikin stres lah gitu. Intinya bahwa bekerja itu menjadi opsi kesekian jika memang ternyata ada waktu luang atau memang bisa melakukan pekerjaan dan studi sekaligus, itu dapat dilakukan. Oke, thank you, Bu. Ya. Supaya kita sebelum lebih jauh, Bu, ini Ibu sekolahnya namanya apa, Bu, ya? Di S2-nya itu? Saya RU of Cambridge, Pak. RU Jadi Cambridge. saya itu lokasinya memang ke North London, sekitar 80 km dari London itu sendiri. Dan kenapa Inggris? Karena itu tadi, Pak, program yang pertama kali saya lihat di Inggris adalah mereka bisa menyelesaikan waktu sekolah itu selama 1 tahun sebenarnya. Walaupun sebenarnya normalnya itu 1 sampai 2 tahun gitu. Dan kedua, kemudian seperti kita ketahui bahwa Inggris memiliki berbagai macam universitas yang cukup kredibel dan yang memiliki reputasi cukup baik gitu, sangat baik. Lebih tepatnya, dan kemudian akses kepada dosen ataupun pemateri kuliah tamu undangan dari dalam dan luar negeri. Itu yang menurut saya juga part of kenapa saya mau ke London atau ke Inggris gitu. Terus kemudian saya juga artinya bisa mengasah keterampilan bahasa di sana dan juga artinya mempelajari bahasa dan budaya pada saat yang sama. Oke. Ya. Nah, Ibu ngambil jurusan apa di sana? Terus memang cocok dengan pekerjaan sebelumnya? Ya Pak, di sana itu saya mengambil international marketing dan requirements dari sekolah itu minimal harus ada pengalaman kurang lebih 3 tahun di bidang yang sama Marketing. gitu. Jadi saya melalui beberapa proses seleksi dan akhirnya alhamdulillah saya diterima. Oke, Ya. ya ini saya kira suatu prestasi ya, Bu, ya. Ibu bisa kuliah di sana 1 tahun dan juga sangat ketat seleksinya ya, mengambil orang-orang dari Indonesia. Bu, sekarang saya mau sedikit lompat gitu ya. Itu bagaimana, Bu, di sana? Kan waktu kita tahulah ya, di beberapa negara-negara Eropa dan juga termasuk di Inggris, mereka agak diskriminasi nih dengan orang-orang Asia dan juga yang beragama Islam. Nah, itu bagaimana Ibu menghadapinya? Atau memang pernah ngalamin seperti itu? Alhamdulillah sampai selesai saya studi itu saya mendapat perlakuan yang amat sangat baik dari penduduk lokal maupun kawan-kawan dari berbagai negara yang memang kebetulan bersekolah di tempat yang sama gitu, Pak. Dan kemudian juga selama saya berada di sana memang diskriminasi itu ada, Pak. Tapi tetap artinya pemerintah Inggris sendiri pun sangat melindungi warganya, dan apalagi kita yang datang untuk belajar itu juga mempunyai hak yang sama gitu untuk dilindungi gitu di sana. Dan diskriminasi baik agama, gender atau etnik Asia, alhamdulillah saya tidak mengalami itu sama sekali gitu. Gitu. Nah, itu biasanya mereka tuh kenapa, Bu, ya? Apakah Ibu ada sesuatu yang khusus Ibu nggak ngalamin? Kenapa ada juga yang lain tuh ngalamin begitu, Bu? Sebenarnya mungkin karena faktor yang paling utama adalah keterbukaan dari kita sendiri, Pak. Keterbukaan dalam artinya bahwa kita juga menghormati warga lokal, kemudian artinya kita belajar budaya, bagaimana kita berbahasa dengan mereka, atau juga karena ini sebab akibat sebenarnya. Tapi saya juga ada hal yang mungkin di luar konteks yang saya ketahui lah. Tapi sepengalaman saya bahwa saya tinggal di Inggris dan di lokasi tempat saya tinggal itu alhamdulillah memang terkenal sekali dengan kota pelajar gitu, dan artinya bahwa hal-hal seperti ini sangat jarang terjadi sih, Pak. Sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Kalaupun ada case Maksudnya itu. Ibu tadi tergantung dari kotanya, Bu, ya. Karena ini kota pelajar, jadi nggak ada diskriminasi atau sedikit sekali lah gitu ya, kalaupun ada ya. Dan kalaupun ada itu konsekuensinya cukup berat sih bagi pelaku diskriminasi itu. Ya, jadi pendatang itu dilindungi lah di sana gitu ya, betul, Bu, Pak. ya. Oke. Nah, jadi
Kira-kira kalau menurut Ibu ya, kenapa kok masih ada diskriminasi ya ya di tempat Ibu memang enggak, tapi secara overall di negara Inggris maupun di negara-negara Eropa, kenapa mereka masih ada diskriminasi atau kayak semacam Islamofobia gitu, Bu? Islamofobia. Oke, kalau kita bicara mengenai Islamofobia, Pak, sebenarnya kalau dilihat dari case-nya, mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap Islam itu sendiri. Tapi seiring dengan datangnya imigran dari luar, kemudian Islam terutama, kemudian interaksi mereka terhadap warga lokal atau warga setempat, kemudian adanya populasi Islam, kemudian adanya peningkatan keyakinan terhadap Islam itu sendiri, sebenarnya juga salah satu yang dapat mencairkan diskriminasi itu sendiri. Dan kemudian juga sekarang ini kalau saya perhatikan Inggris, terutama di Inggris ya Pak, Inggris sudah jauh lebih baik, artinya pemerintah memfasilitasi komunikasi lintas agama, Pak. Kemudian dulu pada saat saya di Inggris, saya sempat ikut sholat Id, dan sholat Id itu rupanya juga yang ngejaga kita itu juga ya warga lokal gitu, yang non Muslim. Artinya ternyata ya kita juga bisa hidup berdampingan gitu dengan mereka. Kalaupun ada diskriminasi atau rasis dan lain-lain, saya rasa itu hanya oknum, gitu oknum dan mereka belum tercerahkan. Itu aja sih. Ya. Bu, tadi Ibu ngambil S2 ilmu marketing. Ya. Boleh tahu gak Bu, apa sih ininya judul tesisnya gitu? Ya, jadi awalnya saya ikut master di Inggris, sebenarnya di Inggris itu ada dua, Pak. Ada thought master dan riset. Nah, riset penelitian ini biasanya kita datang dengan membawa penelitian kita ke Inggris. Nah, itu biasanya banyak sekali orang yang mau melanjut ke PhD, ambil risetnya dulu, atau riset master, baru lanjut PhD. Tapi kalau saya justru merasa terfasilitasi bahwa saya belajar di Indonesia mengenai ABCD. Kemudian saya ingin memperdalam, kemudian saya mau teori dan praktisnya juga secara relevan lah. Artinya saya mendaftar di program Thought Master ini. Dan pada saat saya datang itu semestinya saya sudah mulai membuat satu judul yang saya mau teliti sebenarnya. Nah, pada saat itu saya mengajukan proposal mengenai corporate social responsibility, khususnya pada brand-brand luxury, Pak. Biasanya perusahaan-perusahaan besar ini mereka tidak banyak yang melakukan CSR gitu, tapi perusahaan ini saya melihatnya sebagai perusahaan tersebut perusahaan otomotif dan cukup sangat luxury sekali. Dan kemudian saya melihat bahwa produksinya perusahaan ini tidak banyak, kemudian karyawannya sangat loyal. Kemudian apa karena harganya mahal, terus gajinya besar, tapi ternyata bukan itu juga. Akhirnya saya mencoba meneliti tentang corporate social responsibility untuk luxury brand, khususnya otomotif. Ini lokasinya perusahaannya lokasinya di Jerman. Jadi waktu itu saya wajib untuk bolak-balik Jerman, Jerman Inggris untuk ambil data. Itu sih. Lebih seperti itu, Pak. Bu, balik lagi nih Bu. Ibu S1-nya di Indonesia ya. Universitas apa, Bu? Trisakti, Pak. Trisakti, Itu gimana, Bu? Untuk mau sekolah ke Inggris gitu ya, itu susah gak sih, Bu, persiapan bahasa Inggrisnya? Atau waktu di Trisakti, Ibu memang sudah berapa, Bu, level bahasa Inggrisnya? Sebenarnya sebelum saya di Universitas Trisakti, sebenarnya saya sekolah di luar juga, Pak. Jadi memang saya mengawali sekolah saya itu waktu itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tahun 96 itu kan mulai ada. Sudah mulai mengarah kepada akhirnya saya pindah ke Selandia Baru, Pak. Di sana saya karena saya masih terlalu muda waktu itu. Artinya saya sempat belajar bahasa Inggris, kemudian SMA juga saya di sana, dan kemudian saya membandingkan gitu, ternyata
cukup signifikan gitu. Perbedaannya juga luar biasa. Yang saya belajar bahasa Inggris memang sejak awal gitu. Sejak usia saya mungkin sekitar SMP kelas 1 lah. Lebih mulai terasa intensnya tuh SMP kelas 1 gitu. Dan untuk bahasa sendiri mereka skor band terendah itu 6,5. 6,5. Ya, 6,5. Ya. Untuk apa tuh? Untuk S2. Untuk S2. Iya, untuk S2. Minimum 6,5. Iya, 6,5. Jadi Ibu waktu karena udah dari umur 5 tahun belajar bahasa Inggris, Ibu sudah mencapai skor Iya, Pak, lewat 6,5. ya. Udah lewat ya. Iya. Artinya bahwa syarat utama harus melewati skor band itu. Dan tes bahasa Inggris, tes IELTS ini karena di Inggris itu pakainya IELTS, Pak. Jadi kalau IELTS-nya Inggris itu beda sebenarnya. IELTS UKVI. Jadi memang khusus dan untuk IELTS-nya pun IELTS akademik yang digunakan. Gitu. Oke. Ya, mungkin pressure-nya di awal mengenai tes bahasa itu sendiri, karena mungkin bahasa Inggris kan walaupun sering dipakai, tetap aja ada band atau misalnya ada satu subjek yang kita nggak menguasai itu 100% gitu, Pak. Kemudian mungkin dari dokumen sangat amat ketat. Dokumen artinya kita harus mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari sekolah. Dan kemudian juga pengurusan visa juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Iya. Oke. Ya. Bu, jadi standarnya kan mereka yang mau kuliah di Inggris harus belajar bahasa dulu 3 tahun. Betul. Jadi kalau Ibu langsung? Kalau saya waktu S2 saya langsung sih, Pak. Langsung ya? Begitu langsung, saya tes IELTS. Skornya IELTS sudah di atas 6,5. Ya. Oke. Bu, beda utama apa sih Bu kalau kita sekolah di Indonesia? Kenapa ya banyak orang-orang yang have gitu ya, yang memang punya materi gitu ya, mereka memilih sekolah di luar, ya. Nah sekarang di Inggris gitu. Beda yang paling Ibu rasakan signifikan itu apa sih Bu, yang di Inggris dengan di Indonesia? Kalau yang paling signifikan menurut saya belajar di Indonesia dengan di luar negeri tanpa mengecilkan pendidikan di Indonesia. Artinya pada saat saya melanjutkan S2 di sana, yang paling menurut saya sangat terlihat jelas adalah keterbukaan, Pak. Keterbukaan artinya kita dipersiapkan untuk bisa bertanya. Bertanya dan juga ditanya oleh profesor gitu ya. Kalau di sana S2 disebutnya profesor, Pak. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya saya ke kampus kayak nggak punya tujuan gitu. Tapi lebih ke hari ini saya tahu mata kuliahnya ini. Saya marketing principal. Jadi di malam sebelumnya atau sebelum hal itu terjadi saya udah harus ya. Jadi kalau misalnya saya datang dan saya nggak bisa jawab, menurut saya agak sedikit Jadi kemungkinannya nanti si profesor sebelum mengajar akan nanya ke murid-muridnya. Pasti. Mereka lebih yang saya alami sendiri adalah mereka tidak mengajarkan seperti kayak misalnya kita teori bahwa hari ini kita akan membahas teori marketing, nggak sih Pak, tapi lebih ke filosofinya. Kemudian misalnya saya datang ke kelas gitu dengan bawa brand, satu brand misalnya saya sebut brand A gitu. Nah harapannya bahwa brand A tersebut saya sudah mempelajari brand A itu sendiri, kemudian diaplikasikan dengan mata kuliah itu. Gitu sih, Pak. Iya. Bu, Ibu selama di sana ya kan lingkungannya orang-orang bercampur lah, ada banyak bulenya ya Bu ya. Nah, Ibu punya komunitas nggak Bu? Jadi waktu ngejalanin kehidupan di sana sebagai siswa, punya komunitas orang Indonesia atau komunitas, bahkan Ibu komunitasnya orang-orang bule juga, gimana Bu? Ada Pak. Kita punya student union dan saya juga ikut Cambridge Union, Pak. Artinya itu lifetime union. Dan kemudian Muslim Society. Banyak juga ya aktivitas Ibu ya. Jadi memang artinya kadang kalau saya lihat bahwa perjalanan hidup saya gitu kelihatannya mungkin
itu fun dan tapi di satu sisi saya juga banyak pressure tentang tugas, kemudian tugas saya sebagai seorang mahasiswa gitu. Dan mungkin salah satu pengalihannya adalah ya saya saya berdoa sama Tuhan gitu, atau bertemu dengan teman-teman ketemu di masjid atau di satu komunitas yang memang memberikan banyak manfaat gitu. Gitu sih Pak. Jadi di komunitas tadi itu ada Bapak tuh ada 3 sampai 4 di komunitas ya. Yang paling banyak aktivitas Ibu apa Bu di komunitas itu? Kalau di aktivitas yang paling banyak sebenarnya di Student Union Pak. Karena di Student Union ini kita ada namanya marketing club, kemudian ada juga kita harus hadir kayak misalnya kuliah umum yang menurut saya ini cukup unik sih, dan saya melihat bahwa ini salah satu poin lebih bersekolah di luar negeri adalah mereka mendatangkan pembicara-pembicara yang menurut saya out of the box gitu. Seperti kayak misalnya almarhum Stephen Hawking gitu. Kemudian presiden Ibu tadi sempat diajarin sama Stephen Hawking juga ya? Iya Pak, saya beruntung sekali saya salah satu mahasiswa yang bisa datang di acara ini, karena Stephen Hawking ini dengan kondisi beliau pada saat itu bukan tidak mudah gitu berada di kelasnya beliau. Beliau biasanya pun mengajar anak-anak PhD gitu ya. Dan akhirnya saya mendapat undangan ballot, jadi kayak semacam siapa yang boleh masuk ke kelas saya. Jadi kita ketemu di. Itu persyaratannya apa Bu untuk bisa? Saya rasa bahwa waktu itu saya mungkin faktor beruntung juga, mungkin juga saya saya sebenarnya nggak ngerti penilaian mereka apa, tapi saya dapat undangan akhirnya, dan memang harus sudah terdaftar di Student Union gitu, dan akhirnya saya datang dan luar biasa sih menurut saya beliau itu, karena beliau kan di connect ke komputer gitu, dan cara bicaranya pun udah bukan kayak orang yang di connect ke komputer gitu loh Pak ya. Gitu. Coba Bu diceritakan ya agak lebih supaya kita lebih tahu gitu ya. Dari mulai tadi setelah Ibu kuliah di S2 di Inggris, nah itu seterusnya bagaimana Bu? Ya, jadi mungkin saya akan cerita sedikit sebelum saya ke Inggris ya Pak. Jadi saya lulus SMA, kemudian saya pindah ke Selandia Baru, sama juga untuk mengulang SMA sebenarnya, dan mengambil kelas bahasa juga di sana. Kemudian saya pulang ke Jakarta, saya sekolah di kuliah di sini satunya, dan kemudian bekerja di perusahaan multinasional. Pada saat itu COVID Pak, sempat kita semua bekerja dari rumah. Nah, dari situ saya punya pengalaman yang cukup under pressure lah, gitu, yang akhirnya saya waktu itu butuh waktu juga gitu untuk terbiasa dengan new normal. Pada saat COVID itu saya akhirnya bersurat dengan profesor saya di Inggris, dan kemudian saya berkesempatan untuk ikut mempelajari riset tersebut. Saya sempat diundang ke Amerika dan Kanada untuk untuk sedikit mendapat pengalaman tentang riset di area marketing yang dikaitkan dengan neuroscience. Gitu. Nah, kemudian berapa lama tuh Bu? Di Amerika, di Kanada berapa lama? Nggak lama sih Pak, nggak seperti saya di Inggris 2 tahunan gitu. Jadi saya di Amerika, kemudian saya pindah ke Kanada, dari Kanada saya kembali lagi ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Setelah itu Ibu kerja di perusahaan yang sama? Kerja di perusahaan, saya pindah Pak, pindah perusahaan justru pindah perusahaan di industri pertahanan. Nah itu sampai berapa lama tuh Bu? Nanti kita masuk Ibu bergabung di CMS. Di sana saya 1 tahun lebih, kemudian di industri pertahanan, kemudian saya baru ke ICMS. Jadi baru-baru ini ya Bu ya, berarti ya peristiwanya setelah COVID, riset, balik ke perusahaan pertahanan, kemudian ke ICMS. Itu semua areanya memang satu area marketing dan marketing. Nah, Ibu kan luar biasa tadi ya, ininya ya Bu, perjalanan dari mulai sekolah sampai sekolah ke Selandia Baru, kemudian kuliah juga di Trisakti, kemudian di Inggris S2. Terus punya portfolio pengalaman kerja di luar gitu ya. Saya benar-benar penasaran nih Bu, agak sensitif pertanyaannya.
mengapa Ibu memilih dan melamar kerja di ICMS? Ya, gitu ya. Yang kalau kita, ya saya yang melihat realistisnya aja ya Bu, perusahaan-perusahaan yang kaliber internasional begitu jauh lah di atasnya ICMS. Tapi justru Ibu memilih kerja di ICMS. Kenapa Bu? Ya, jadi sebenarnya gini Pak. Sebenarnya selalu setiap dalam perjalanan saya ini saya garis bawahi saya belajar gitu. Oke. Dan kenapa saya akhirnya berada di ICMS itu juga proses pembelajaran saya terhadap kehidupan gitu Pak. Artinya saya memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di area yang benar-benar memang pendidikan tadi dan kemudian tempat di mana ide dan kreativitas itu semuanya ada di sekolah Pak. Gitu. Itu yang menurut saya ilmunya akan panjang dan saya merasa bahwa ketika saya bertemu dengan guru-guru, dengan siswa terutama luar biasa pengalaman yang mungkin saya tidak pernah mengalami secara langsung, secara real, tetapi saya berdasarkan pengalaman saya yang lama, saya mengalami satu fase di mana saya akhirnya mengumpulkan puzzle itu, yang merasa bahwa ya hidup ini ternyata memang tentang belajar gitu, dan saya merasa bahwa sebagian mimpi saya juga ikut terpenuhi berada di area pendidikan. Oke, jadi dari awal Ibu kerja di marketing sebenarnya punya obsesi untuk Ya, betul. Bekerja di pendidikan. Ya, betul. Oke. Beberapa kali memang tawaran itu ada, Pak. Waktu itu saya memang memutuskan belum ke area sana karena memang saya masih punya tanggung jawab pada saat itu yang belum saya bisa, misalnya belum bisa saya realisasikan gitu. Artinya beberapa kali saya merasa bahwa kok akhirnya panggilan itu ada lagi gitu. Akhirnya mungkin juga dari sini saya melihatnya bahwa saya tidak memandang bahwa besar atau kecil kayak gitu, Pak, tapi lebih ke pengalaman atau diri saya mendapatkan satu ilmu baru itu sesuatu yang menurut saya suatu kepuasan buat saya gitu. Oke. Ya, gitu, kamu ya. Itu Ibu merasa terpanggil gitu ya. Jadi kayak ada yang memanggil untuk back to obsesi gitu yang sejak awal gitu ya Bu ya. Sebenarnya. Nah, gimana Bu? Ya Pak. Oke. Udah dapet belum sih Bu? Sebenarnya gini, ini adalah mungkin saya masih tergolong baru ya Pak. Artinya saya mengobservasi diri saya gitu terhadap kontribusi apa yang bisa saya berikan gitu. Okay. Semakin saya mendalami area ini gitu, area pendidikan, itu makin banyak yang saya merasa timbul banyak pertanyaan apa sih perbedaan di sini atau ketika saya dulu sekolah di sana dengan sistem pendidikan Indonesia yang menurut saya juga saya dulu sekolah juga di Indonesia juga gitu dan sekarang saya ada di area pendidikan. Kemudian saya juga merasa bahwa kreativitas dari guru-guru dan siswa yang proaktif, kemudian siswanya juga yang menurut saya cukup kritis gitu. Jadi akhirnya saya banyak introspeksi terhadap diri saya sendiri. Ternyata dengan adanya ilmu baru ini, saya mesti balik lagi belajar. Artinya itu sih Pak. Oke. Hidupnya itu belajar. Hidup itu buat belajar. Ya. Oke. Nah sekarang kan Ibu di ICMS ini kerjaannya adalah sebagai marketing. Ya. Ya, selain itu juga Ibu ngajar bahasa Inggris di CMS. Nah dari dua ini Bu, marketing dan ngajar, yang mana tuh yang sudah memanggil tadi tuh Bu? Sebenarnya kedua hal ini menurut saya marketing itu di satu sisi juga adalah panggilan hidup saya gitu. Karena saya tumbuh besar dan kemudian karir saya kebanyakan di marketing. Dan kemudian skill yang saya miliki mungkin karena dari segi bahasa dan lain-lain
mungkin bisa ikut berkontribusi di ICMS gitu. Dan ketika saya masuk ke kelas gitu, bertemu dengan siswa-siswa saya di kelas bahasa Inggris tersebut, saya juga merasa bahwa kreativitas itu ternyata juga cukup besar di area pendidikan gitu. Sangat menurut saya keduanya memiliki bobot yang sama. Hanya saja mungkin kalau yang di marketing lebih kepada end user atau konsumen saya, tapi kalau misalnya di pendidikan tuh betul-betul konsumennya tuh betul-betul di depan saya gitu Pak. Gitu. Dan kemudian selain itu masih ada masih ada tanggung jawabnya kepada orang tua, stakeholder dan lain-lain. Jadi menurut saya pendidikan itu cukup kompleks gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pendidikan di ICMS tadi Bu ya, saya sedikit dulu mengulas mengenai kerjaan Ibu di marketing. Jadi yang Ibu pelajari Bu di luar gitu Ibu, ya nyambung nggak sih Bu dengan marketingnya pendidikan? Saya rasa cukup inline Pak. Ya, cuma karena memang produknya pendidikan gitu. Jadi sebenarnya marketing hampir bisa mencakup banyak aspek. Di dalam pendidikan itu sendiri ternyata juga ada teknik marketing yang mungkin saya bisa aplikasikan bagaimana menjadikan kelas ini hidup dan menarik, kemudian anak-anak nggak cuma belajar gitu, tapi nggak cuma belajar dapat nilai terus pulang, tapi punya cerita atau punya semacam apa yang akhirnya mereka bisa ambil dan bisa bawa pulang, dan kemudian mereka memberikan value terhadap pelajaran itu sendiri. Nah, itu Ibu ceritakan tuh Bu ya ke orang tua murid. Bu, ini kan Ibu tadi sampaikan bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Sulit nggak Bu untuk mempelajarin mengenai marketingnya sekolah itu mestinya begini nih. Itu gimana Bu? Yang Ibu lakukan, apakah ada perubahan yang Ibu lakukan dibandingkan dengan waktu Ibu belum join? Sebenarnya kalau untuk marketing di pendidikan, saya merasa bahwa pada prinsipnya sama Pak. Semua orang senang diperhatikan. Artinya dari mulai informasi mengenai sekolah, kemudian mengenai biaya, aktivitas dan lain-lain, itu sebenarnya juga bagian yang wajar bahwa saya sebagai orang tua misalnya, klien saya orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sini. Kemudian sebagai seorang marketing, apa yang bisa saya jembatani agar keinginan dari orang tua terpenuhi, dan kemudian si anak juga tidak merasa takut ataupun tidak merasa bahwa ini cuma keinginan orang tua saya gitu. Jadi memang ada menurut saya cukup inline apa yang saya kerjakan dengan. Namun kalau di sini seperti yang tadi saya katakan bahwa produknya ini yang long term gitu. Produknya yang memang sangat nantinya akan menjadi memorable buat mereka gitu. Jadi yang coba saya sampaikan adalah memberikan penjelasan atau informasi mengenai ICMS dengan baik. Iya. Dengan lebih terstruktur penyampaiannya, jadi orang tua lebih senang gitu ya Bu ya, dan lebih mendapatkan informasi yang sesuai yang diinginkan oleh orang tua. Oke Bu, sekarang di pendidikan ya, jadi Ibu mengajar bahasa Inggris. Nah, ini menurut Ibu Tania, anak-anak ICMS ini bagaimana Bu? Bahasa Inggrisnya bagaimana Bu? Secara overall, karena saya itu mengajar di kelas 11, Pak. Kelas 11 campur sebenarnya. Kelas dibilang intermediate, mereka juga kemampuannya juga udah cukup untuk pre-advance gitu. Di sana saya melihat kelas yang menurut saya cukup lively gitu, yang artinya mereka tidak merasa takut atau dibatasi pertanyaan-pertanyaan. Justru saya membuat mereka tuh semakin
ini kelas English and fun. Jadi bahwa artinya mereka serius tapi juga bisa santai juga. Tapi bukan berarti nanti artinya mereka nggak isinya hanya bermain aja, nggak Pak. Saya juga coba menciptakan suasana bermain, belajar, dan kemudian juga mereka aktif untuk berpikir kritis. Gitu. Itu sih Pak. Nah, ini Bu, mereka ini tadi kan ada yang intermediate. Jadi yang kelas SMA kelas 11 ini rata-rata minimum tuh intermediate ke atas ya Bu? Ya, betul. Ibu pernah nggak ketemu dengan yang SMP? SMP, saya pernah ketemu dengan SMP dan saya cukup surprise gitu karena saya jarang berinteraksi dengan anak tersebut gitu ya. Kemudian dia datang ke saya memperkenalkan dirinya sendiri, terus kemudian mereka berbicara bahasa Inggris dan aktif gitu. Dan menurut saya cukup luar biasa. Artinya mereka tidak takut untuk berbicara bahasa Inggris tuh. Ada orang yang memang bisa gitu ya, bisa dan tahu grammar, tapi ketika speaking mereka malah reserve gitu, malah jadi nggak pengen ngomong karena takut salah gitu. Jadi memang jangan takut bikin salah, ketika kita tahu kita salah, kita perbaiki. Gitu, jadi menurut Ibu Bu ya, supaya murid-murid di CMS Bu, baik di SMP maupun di SMA, mereka bisa cepat gitu ya. Kan kami Bu di CMS ini kan juga ingin ke depan itu menjadi international school ya. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak dan murid-murid itu mereka memang bisa lah sehari-hari, walaupun misalnya ada bikin kesalahan tapi berani untuk bicara dengan bahasa Inggris. Menurut Ibu tuh bagaimana Bu ya yang program yang bisa mempercepat supaya anak-anak ini bisa cepat lah, katakanlah target kita 3 tahun ke depan, apakah itu memungkinkan gitu Bu? Sebenarnya kalau misalnya memungkinkan atau tidak, tentu saja memungkinkan Pak. Sepanjang kita berkomitmen, artinya bukan cuma dari pihak sekolah, guru, murid, juga orang tua. Artinya orang tua juga mensupport kegiatan anandanya di sini dan anandanya juga mau berkomitmen dan disiplin. Baik lagi disiplin bukan berarti otoriter. Artinya disiplin itu juga mereka menghargai dirinya sendiri bahwa hari ini kelas hari Inggris saya harus datang tepat waktu. Kemudian apa yang mesti saya persiapkan? Kemudian hari ini saya mau belajar apa dan ikut partisipasi aktif di kelas. Jadi memang semua menjadi satu kesatuan yang menurut saya itu akan mempercepat proses pembelajaran itu sendiri. Nah Sania, kan kalau kita melihat ya pendapat dari orang-orang Indonesia juga ya, sekolah Indonesia itu jauh di bawah sekolah di luar negeri. Makanya kan kebanyakan orang tua murid menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Boleh diceritakan Bu, apa sih Bu sebenarnya masalahnya gitu? Kenapa kok sekolah di Indonesia tuh jauh di bawah di luar negeri? Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik buat saya Pak. Kalau dibilang Indonesia pendidikannya lebih, maksudnya di luar negeri lebih baik daripada Indonesia, ternyata orang-orang di Indonesia juga pintar-pintar gitu. Artinya dengan keterbatasan yang kita miliki mungkin ya di Indonesia gitu, di area pendidikan terutama, artinya Indonesia itu kan besar ya Pak, Sabang sampai Merauke, dan kemudian kita perlu banyak guru-guru yang oke lah. Yang oke itu artinya bukan cuma memberikan pelajaran, dapat nilai terus pulang gitu, atau tapi orang yang bisa mendidik dalam artian menceritakan atau memberikan satu bidang studi, satu mata pelajaran bidang studi, dan itu berkesan buat muridnya ya. Dan kemudian murid tuh jadi bisa memberikan value terhadap bidang studi yang diambilnya. Dia berpikir menggunakan logika, kemudian juga memiliki empati gitu. Misalnya guru sejarah gitu. Saya guru sejarah. Bayangkan kalau misalnya
seorang guru hanya bercerita tentang oke, ini kemarin ada perang atau tentang masa lalu. Pernah guru gitu ya. Andaikan itu cuma ya udah nggak ada meaning nggak di dalam pemberian. Tapi kalau misalnya si guru itu akhirnya bayangkan kalau kita melupakan sejarah kita di masa lalu, apa yang akan terjadi, dan ini membuat mereka stimulate gitu berpikir bahwa ikut memiliki rasa bagaimana ya perasaan si korban perang, atau bagaimana ya bahwa satu negara ini hancur gara-gara perang. Artinya bisa berdialog sendiri dengan dirinya gitu, dan berpikir secara logika, kemudian berempati terhadap hal itu. Mungkin yang saya highlight adalah sebenarnya kualitas pendidikan juga kembali lagi kepada individu kita, Pak. Dimanapun kita, sepanjang niatnya dan kemudian niatnya memang dan usahanya sudah maksimal gitu. Mungkin yang kembali saya highlight adalah keterbatasan yang balik lagi karena areanya sekarang globalisasi gitu. Mau nggak mau faktor bahasa itu penting untuk bisa ikut bersaing dalam dunia internasional. Jadi muridnya karena kualitas otaknya anak-anak Indonesia kan nggak kalah ya. Gurunya juga ya. Jadi menurut Ibu yang harus diperbaiki apa? Yang paling pertama jadi apakah tadi yang Ibu sampaikan, jadi orang-orang ini, anak-anak ini mesti menguasai bahasa dulu nih supaya bisa setara dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri atau sekolah-sekolah di luar negeri. Gimana, Bu? Sebenarnya masalah pendidikan di kita itu cukup kompleks, Pak. Saya saya bukan ahlinya, tapi mungkin sedikit dari saya gitu, bahwa yang paling penting adalah sebenarnya guru, Pak, daripada kurikulum. Artinya guru itu harus kita support dengan segitu banyak kurikulum dan administratif. Saya khawatir secara pribadi. Ini pendapat pribadi, ya. Artinya bahwa yang saya khawatirkan adalah artinya guru malah jadi terfokus pada sistem itu sampai dia lupa berkreativitas itu, atau bahwa dia melupakan bahwa padahal mungkin guru itu udah dan kreativitasnya itu cukup lumayan cukup bagus lah, tapi begitu ketemu dengan sistem yang artinya mohon maaf kaku gitu, malah jadi terkungkung, tidak bisa menyalurkan kreativitasnya. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Itu kan faktor-faktor yang di eksternal, Bu ya. Nah, sekarang kita bicara di internal kita nih, ICMS. Menurut Ibu, apa sih, Bu, yang harus dilakukan oleh ICMS supaya bisa mengejar ketinggalan dengan sekolah-sekolah di luar negeri? Untuk ICMS sendiri, saya rasa saya melihat begitu banyak usaha baik dari guru yayasan maupun dari murid itu sendiri. Artinya bahwa semua bersinergis, Pak. Dan memang butuh proses dan waktu yang enggak instan untuk mencapai ke area sana. Dan itu saya rasa sudah dilakukan oleh semua yang terkait di ICMS, bahwa kita menuju ke sana dan memang bertahap gitu. Maksud Ibu udah on track gitu? On track, ya. Tinggal menunggu waktu? Iya, kalau saya bilang mungkin momennya, dan saya rasa dengan usaha yang kita niatkan dan kita kerjakan gitu ya, dan kita upayakan gitu, insya Allah harusnya kita bisa mencapai ke sana dalam waktu dekat, Pak. Ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Bu Tania sudah sharing ilmu-ilmunya mengenai marketing dan juga mengenai pendidikan. Semoga tadi yang kita bicarakan tadi ya bisa didengar oleh para netizen kita dan juga memberikan manfaat buat kita. Ada satu lagi, Bu, mengenai ini, Bu. Ini buat netizen ya, Bu ya. Buat Magners kita itu, kalau kalian ingin sekolah gitu ya, itu kalian tuh memilih ingin sekolah di dalam ya, dengan berkutat, maksud saya
mencoba untuk melakukan yang terbaik, atau kalian ingin memilih sekolah di luar negeri? Nah, itu tolong berikan tanggapan kalian di kolom komentar, nanti akan kita ulas pada kesempatan yang lain. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi Bu Tania. Terima kasih Mike Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.